Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut review jurnal sebagai tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradilan Islam oleh Muhammad Abidin Zaki Ashikin MZ dengan NIM 126102213271. Jurnal pertama, judul Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, volume dan halaman, volume 18, halaman 49 sampai 64, tahun 2018, penulis Asy'ari, reviewer Muhammad Abidin Zaki Ashikin MZ, tanggal review 13 Desember 2022. Abstrak. Mengenai abstrak, pada jurnal ini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdiri dari satu paragraf. Kata-kata yang digunakan sangat mudah dimengerti oleh pembaca. Pada abstrak, penulis menjelaskan secara singkat pudarnya kedaulatan Turki Utsmani yang disebabkan datangnya pengaruh dari Eropa. Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan, memaparkan tentang kepemimpinan dari masa ke masa pada negara Turki Utsmani, menjelaskan bahwa Turki Utsmani adalah negara multietnis yang beberapa abad mendominasi keseimbangan kekuatan militer, politik, dan hukum di Eropa, hingga berakhir dengan membahas tentang tergusurnya secara perlahan fondasi hukum Islam yang kokoh di negara Turki Utsmani karena adanya hukum sekuler. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dampak kapitulasi terhadap peradilan Turki Utsmani yang berisikan tentang pengadilan reguler dan pengadilan syariah. Yang kedua, tanzimat dan penghapusan kapitulasi hukum yang terlambat. Kesimpulan, Turki Utsmani berdiri di atas syariah Islam yang pada mulanya hanya sebuah kesultanan, kemudian kekuasaannya berkembang sampai ke pintu gerbang kota Wina atau Austria, wilayah utara Afrika, Arab dan teritorianya sampai ke Aceh Darussalam. Akan tetapi berputar haluan justru ketika pada masa kekuatan penguasa Turki Utsmani yang dimulai dari Muhammad Al-Fatih dan yang lebih jelas apa yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Qanuni 1530 bermula dari perjanjian dagang yang menguntungkan Prancis dengan tidak diberlakukannya aturan Daulah Utsmaniyah terhadap warga Prancis dan yang mengatasnamakan Prancis di wilayah Turki Utsmani. Selanjutnya, jurnal kedua, judul Sejarah Peradilan Islam di Nusantara pada masa Kesultanan-Kesultanan Islam Prakolonial. Jurnal Sejarah Peradilan Islam, volume dan halaman tidak tercantum, tahun tidak tercantum, penulis Ismanto dan Suparman, reviewer Muhammad Abidin Zaki Ashikin MZ, tanggal review 13 Desember 2022. Abstrak. Mengenai abstrak, pada jurnal ini terdapat satu paragraf dan menggunakan satu bahasa, yaitu hanya dengan bahasa Inggris. Dengan itu, bisa jadi mempersulit pembaca untuk memahaminya. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan dalam jurnal ini membahas mengenai perubahan demi perubahan peradilan Islam pada masa kesultanan-kesultanan di Nusantara. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini meliputi: yang pertama, periodisasi peradilan Islam pada masa awal; yang kedua, peradilan pada masa kesultanan; yang ketiga, dasar penyelenggaraan peradilan di kesultanan; yang keempat, kedudukan pengadilan; yang kelima, susunan pengadilan; yang keenam, kekuasaan pengadilan; dan yang ketujuh, hukum substantif. Kesimpulan, sebuah peradilan yang merupakan alat kelengkapan bagi umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam. Peradilan agama Islam dikhususkan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia sebagai alat kelengkapan pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Maka peradilan agama ini tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara yang kemudian disambut dengan senang dan baik oleh masyarakat penduduk Indonesia. Walaupun disadari sepenuhnya bahwa peradilan agama khususnya dan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya belum pernah berkembang secara menyolok di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, terutama sekali yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian, konsepsi-konsepsi hukum Islam telah menyumbangkan suatu potensi pemikiran yang sangat baik bagi perkembangan dan pembinaan hukum Islam. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal ketiga, judul Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syariah dalam Mengadili Tindakan Jinayah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jurnal
Jurnal Hukum Pidana Islam, volume dan halaman volume 6 nomor 1, tahun 2020, penulis Nasihul Abror, reviewer Muhammad Abidin Zaki Ashikin MZ, dan tanggal review 13 Desember 2022. Abstrak. Mengenai abstrak, pada jurnal ini terdapat satu paragraf dan menggunakan dua bahasa, yaitu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan itu, bisa jadi mempermudah atau memberi opsi lebih bagi pembaca untuk memahaminya. Pendahuluan dalam jurnal ini membahas mengenai perkembangan hukum di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini, yang pertama, eksistensi Mahkamah Syariah dalam melaksanakan peradilan syariat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua, sejarah peradilan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang ketiga, kewenangan Mahkamah Syariah dalam Pengadilan Negeri Nangro Aceh Darussalam. Yang keempat, konun yang dihasilkan berkaitan dengan pidana. Yang kelima, putusan Mahkamah Syariah tentang jinayah dan peresmian Mahkamah Syariah. Yang keenam, analis fikih siasah terhadap eksistensi Mahkamah Syariah dalam melaksanakan peradilan syariat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kesimpulan, latar belakang adanya Mahkamah Syariah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan kelanjutan dari Mahkamah Agama di zaman Jepang yang didasarkan pada Kawat Gubernur Sumatera Mr. Teuku Muhammad Hasan bertanggal 13 Januari 1947 nomor 189 dan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera bertanggal 22 Februari 1947 nomor 226-3-JAPS yang berisi perintah untuk membentuk Mahkamah Syariah di Aceh. Kehadiran peradilan syariat Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam saat ini bukanlah hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh melalui Undang-Undang Otonomi Daerah dan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh semata, tetapi lebih merupakan pengembalian hak masyarakat Aceh yang telah pernah hilang. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.